adik-adik. Selamat sore semua. Ya, ketemu lagi di Aku Istimewa nih bersama Kak Lydia. Dan hari ini Kak Lydia membawa seorang bintang tamu. Bintang tamu kita hari ini. Boleh kenalan dulu Kak bersama adik-adik. Oke, terima kasih semua. Perkenalkan, nama kakak Chandra Christian dan kakak kerja di TNI. Waduh, dari cara bicaranya aja udah kelihatan tegas gitu ya adik-adik. TNI? Ada yang tahu apa ya itu TNI ya? Dari seragamnya, apakah adik-adik pernah melihat? Mungkin pernah di televisi ya. Nah, hari ini kita mau sharing bersama dengan Kak Chandra. Nah, Kak Chandra, ini tugas di Semarang ya? Tugas di Semarang. Di kantornya di mana nih Kak? Kantor lebih tepatnya di daerah Semarang Barat. Semarang di Penerbat. Barat. Penerbat adik-adik. Jadi kerjaannya apa nih Kak di kantor? Kalau kerjaannya di kantor, biasanya kita itu sebagai engineering pesawat. Engineering pesawat. Adik-adik Betul yang sekali. cowok-cowok pernah ke landasan udara, lihat pesawat-pesawat berwarna hijau. Nah, ini salah satu engineeringnya. Engineering tugasnya ngapain tuh Kak? Kalau engineering sendiri, dia tugasnya itu ya memperbaiki pesawat, atau ada di helikopter itu banyak ada kendala atau apa, kita yang memperbaikinya. Dan kita mencari solusi agar pesawat tersebut atau helikopter tersebut itu bisa kembali beroperasi atau bisa jalan kembali. Terbang dengan aman. Betul, gitu terbang ya. dengan aman. Pasti adik-adik yang cowok-cowok nih seneng banget lihat helikopter, pesawat. Itu kalau dari dalam rumah bisa lari keluar gitu. Kalau Oh bisa, karena kan udah kalau bisa dia terbang kan pasti suaranya kenceng tuh ya, Kenceng, di atas atap itu. Jadi pasti ketahuan. Nah, ini salah satu kakak yang bertugas dari mungkin ya ada gangguan di helikopter, bisa diperbaiki nih sama Kak Chandra ya. Kak, pernah nggak mengalami tugas yang sulit? Oh jangan yang sulit dulu deh, kalau yang sulit kayaknya adik-adik udah nggak mau denger nih. Yang ringan dulu, tugas paling ringan buat Kak Chandra. Tugas paling ringan untuk kakak yaitu mungkin bangun pagi kali ya. Apa? Tugas paling ringan bangun pagi? Gimana adik-adik? Wah kayaknya
nggak ada yang setuju nih sama Kak Chandra. Kenapa ya bangun pagi buat adik-adik itu tugas paling sulit, tapi buat Kak Chandra itu tugas paling ringan? Tugas paling ringan. Sudah Betul terbiasa sekali. bangun pagi? Sudah terbiasa bangun pagi. Wah, kalau sampai terlambat bangun, pernah nggak Kak mengalami apa gitu? Apakah dapat vonis, hukuman? Kalau terlambat bangun pagi, otomatis ya pasti kita kena punishment juga. Yang pertama, yang kedua kita jadinya pekerjaan kita banyak yang teledor atau banyak yang Terlewat ya? terlewati lah. Tuh adik-adik, jadi buang waktu gitu ya Kak Betul Chandra sekali. ya. Sudah dilatih bangun pagi pastinya sejak sekolah di militer nih. Betul. Oh keren ya. Jadi adik-adik yang hari ini masih bilang bangun pagi itu sulit, harus mulai belajar bahwa bangun pagi itu tugas paling mudah untuk seorang tentara nasional Indonesia. Betul sekali. Selain memperbaiki pesawat nih Kak Chandra nih salah satunya yang Kak Lydia tahu pasti menjaga keamanan Indonesia. Betul sekali. Betul ya? Oh, tugas paling sulit Kak menjaga keamanan Kalau Indonesia. tugas paling sulit sebenarnya tidak ada ya. Semua itu pekerjaan itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, semua itu pasti tidak akan sulit. Gitu. Tetapi mungkin untuk kategori sulit itu banyak ya, seperti kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan ayah dan mama dan adik-adik Ya, betul. dari Keluarga di sini gitu ya. untuk tugas ke daerah-daerah tertentu seperti itu Kak. Pernah nggak Kak Chandra meninggalkan keluarga atau mama papa, adik kakak untuk tugas negara? Sering. Sering. Kemana Kak paling jauh? Kalau paling jauh pernah ke Papua. Papua. Adik-adik ada yang tahu Papua itu ada di ujung mana Indonesia? Yang belum tahu coba buka peta ya. Di Papua itu kondisinya seperti di Jawa atau tidak? Di Papua kondisinya sama seperti di Jawa. Kita saling bertoleransi di sana, saling menghormati di sana. Saling semua menghargai sama. gitu ya. Betul sekali. Sulit nggak medannya Kak? Maksudnya areanya yang harus dijangkau mungkin, atau tempat tinggal, air bersih mungkin? Kalau untuk di sana itu kemungkinan kalau di jalan-jalan dia banyak pegunungannya Kak. Di Terus naik daerah apa sana. Kak? Jalan kaki atau? Kalau di sana kita tugas itu biasa naik helikopter. Oh naik helikopter. Jadi di sana seperti di Jawa, cuma jalanannya ini belum rata ya, banyak yang rata Ya. ya, masih naik turun Betul sekali. ya. Pernah tersesat Kak? Kalau tersesat pernah. Oh pernah. Rasanya gimana Kak ketika tersesat? Rasanya ya ini di mana ya? Tapi nggak nangis ya? Enggak nangis. Jangan sampai nangis. Nggak nangis nih. Terus di sana pasti juga ada pimpinan Ada, yang pasti ada. dihormati, Pasti ada. ditaati. Ada, pasti ada. Untuk pimpinan pasti kita selalu menghormati dan mentaati mereka. Adik-adik punya pimpinan nggak ya di rumah? Menurut Kak Chandra mereka punya nggak pimpinan nih yang di rumah nih? Adik-adik kan nggak masuk militer Kak. Oke, kalau misalnya pimpinan di rumah ya Kak, mungkin ayah dan ibu Nah ada ayah dan ibu. dan kakak. Kakak. Betul sekali. Orang-orang yang mungkin lebih senior, lebih tua ya Ya, daripada kita. lebih tua dari kita. Adik-adik kalau lihat Kak Chandra ini juga taat pada pimpinannya gitu ya. Adik-adik gimana? Sudah taat belum sama mama, papa, ayah, ibu? Oma, opa mungkin ya, ada kakek, nenek di rumah. Nah kalau belum, lihat nih. Seorang tentara nasional Indonesia taat kepada pimpinannya. Ada yang mau jadi tentara nanti kalau udah besar? Banyak pasti. Banyak Pasti deh ya. Nah, hari ini Kak Chandra ini datang, dia mau sharing tuh hormat kepada pimpinan. Apa sih Kak yang diteladani atau yang dihormati dari seorang pimpinannya Kak Chandra? Oke, kalau misalnya seperti itu, menghormati dan meneladani. Apa yang mau diteladani dari pimpinannya Kak Chandra? Yang pertama, pasti kita harus meneladani sikap dan perilakunya.
Betul sekali. Yang kedua, keputusan yang telah diambil oleh seorang pimpinan, Kak. Nah, seperti itu, Kak. Keputusan yang telah diambil ini menarik loh adik-adik. Sama ketika mama papa membuat keputusan untuk kalian, ya. Misal sikat gigi sebelum tidur. Ini paling mudah nih harusnya adik-adik ya. Tapi ternyata banyak juga anak-anak yang tidak sikat gigi sebelum tidur. Ini berarti nggak taat ya Kak Chandra ya? Seperti tidak taat. Iya, tidak taat loh adik-adik. Atau kalau harus melepas nih. Oh, gadget ya, HP. Iya. Kalau suruh melepas handphone, nanti mah 5 menit lagi mah. Wah itu kalau di militer gimana itu Kak? Pasti dimarahin. Tuh, pasti dimarahin loh adik-adik. Padahal adik-adik di rumah nih Kak Chandra, bisa jadi kalau dimarahin, mereka malah balik marah. Oh, seperti itu. Ada? Oh nggak ada, Oh, nggak ada. Nggak ada anak-anak sekolah minggu luar biasa ya. Jadi kalau sudah dibilang nggak boleh, harus lepas seperti Kak Chandra ini, harus taat. Harus menghormati. Betul sekali. Apa yang menjadi keputusan gitu ya dari pimpinan. Terus apalagi ya, kalau di sekolah ada nggak ya pimpinan kita untuk anak-anak di rumah nih? Kalau misalnya di sekolah, guru pasti ya. Guru, betul. Habis itu ketua kelas. Ketua kelas. Nah, iya. Oh ini biasanya gini, ketua kelasnya kan temenku Kak. Jadi aku nggak perlu taat dong. Gimana ya? Gimana ya? Ketua. Kalau Kak Chandra punya temen terus temennya jadi pimpinannya Kak Chandra gitu. Kita harus ikhlas untuk menerimanya dan kita juga harus menerima dengan lapang dada. Karena kenapa? Karena seorang pimpinan itu ditunjuk itu karena dilihat oleh semua orang itu dia mampu. Ini statement yang bagus nih adik-adik. Dipilih karena dia dilihat mampu. Betul sekali. Nah, jadi kalaupun ketua kelasnya itu teman kalian, kalian tetap harus menghormati keputusan yang dibuat ketua kelas kalian. Misalnya nggak boleh ribut di dalam kelas. Nah, berarti harus taat ya Kak ya? Iya Kak, betul sekali. Walaupun itu teman kalian sendiri loh ya. Nah, Kak Chandra ini juga mempraktekkan hal yang sama dalam pekerjaannya. Betul. Kak Chandra, selain doa, ibadah, ada lagi nggak yang Kak Chandra lakukan untuk menunjukkan sikap taat kepada Tuhan? Yang pasti selain doa dan ibadah ya, Iya, membantu sesama pastinya. membantu sesama adalah salah satu bentuk ketaatan yang Kak Betul Chandra sekali. lakukan kepada Tuhan, menolong orang lain. Ya, betul sekali. Jadi Kak Chandra, apakah dari Kak Chandra ada pesan khusus untuk adik-adik di rumah? Pastinya ada dong Kak. Sip, silahkan sampaikan. Pesan Kakak untuk adik-adik yang ada di rumah yaitu pergunakanlah waktu mudamu dan jangan kalian sia-siakan. Dan gunakan waktu mudamu itu untuk membantu dan menolong sesama orang, baik itu dia orang yang lebih tua atau yang lebih muda yang membutuhkan pertolongan kalian. Seperti itu. Dan satu lagi, kalian harus tahu roda itu tidak akan berputar kalau tidak kalian kayuh. Seperti itu Kak. Jadi terus berusaha, Terus berusaha terus Kak. menolong sesama. Betul sekali. Karena Tuhan juga ingin kita itu membantu sesama seperti kita perlakukan kepada Tuhan Kak. Menjadi berkat untuk orang lain. Betul sekali. Selamat menjadi berkat untuk orang lain juga untuk Kak Chandra. Selamat menjadi berkat untuk adik-adik di rumah dan tetap menaati keputusan dari setiap orang yang adik-adik pikir itu adalah pimpinan atau orang tua, guru, ketua kelas, siapapun itu. Sampai ketemu di Aku Istimewa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye. Jika